Umar ini kan setelah zamannya Bukan zaman Nabi. Umar, Pak. Zaman sahabat Nabi Bapak, tapi Umar yang mengusulkan, Pak. Nggak gini Pak, maksud saya Quran itu kan sudah berhenti turun ya. Al-Maidah itu sudah berhenti turun setelah Rasul wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Itu Quran udah nggak turun lagi. Nah termasuk misalnya Al-Imran tadi gitu. Kalaupun dalam Pak. kekuasaan dalam pemerintahannya Umar itu dia memperlakukan kebijakan itu, kalau bagi saya itu berbeda dengan semangat yang dimaksudkan oleh Rasulullah mengadakan perjanjian dengan Najran itu. Jadi ketika Rasulullah mengadakan perjanjian dengan Najran, semangatnya adalah semangat untuk melindungi ya. Jadi mereka memberikan jizyah tapi mereka dilindungi. Bahkan untuk mendirikan rumah ibadah pun mereka nggak dilarang. Itu semangatnya. Gitu ya. Itu yang saya pahami sih Pak. Tapi kalau di zamannya Umar ya saya nggak paham lah. Ada cerita bahwa dia Saya nggak melarang. bilang zamannya Umar, Pak. Saya bilang Umar yang mengusulkan, Pak, kepada Nabi Bapak. Jadi gini, kalau Bapak bilang dijamin, apa yang dijamin, Pak? Bani Mutalak, Pak. Itu jelas-jelas Bani Mutalak. Pada saat itu tidak ada peperangan. Mereka dikatakan sedang menggembalakan ternak segala macam. Diserang, Pak. Terus ada lagi yang mungkin yang boleh dibilang itu perjanjian apa sih, saya lupa namanya, Hubaida apa ya, yang dikatakan itu perjanjian damai segala macam. Kalau Bapak tahu kisahnya dengan benar, Pak, yang dikatakan orang Mekah kalau datang ke Madinah itu dia tidak boleh menjadi Islam, tapi kalau harus dikembalikan ke Mekah. Orang Madinah yang datang ke Mekah Kembali, itu ya. boleh. Oh ya kan, itu kan dikatakan perjanjian damai. Kalau Bapak lihat dengan benar konteksnya, Pak, Yahudi lah, Pak, yang menanggung semua biaya kehidupan orang-orang Muslim yang di Madinah, Pak. Itu dikenakan semua kepada Yahudi. Semua istilahnya akomodasi, segala transportasi, istilah kehidupan, ya. Maka itu ada satu hadis ya yang mengatakan begini, Pak. Jizyah itu adalah keperluan untuk hidup Muslim. Jadi kalau kita, sebenarnya saya nggak setuju menggunakan kata pajak. Saya nggak setuju, karena kenapa? Pajak itu diambil oleh pemerintah, dikembalikan kepada rakyat. Tetapi untuk Islam sendiri itu enggak, Pak. Jizyah itu diambil kepada kafir untuk Islam, lalu tidak dikembalikan. Gitu loh. Kalau di sini kan dikembalikan. Dikembalikannya contoh seperti jalan, seperti alat-alat, bukan alat istilahnya ya, bangunan yang rumah sakit segala macam lah ya. Kan kembali Begitu, ke tadi Pak. Jadi Kembali ke tadi Pak. Jadi misalnya ketika Najran diserang, kemudian kan pasukannya yang mengambil jizyah itu kan dia punya kewajiban untuk memenuhi perjanjian bahwa dia harus turun bantu. Nah turun bantu itu kan juga butuh dana Pak. Ngasih makan kuda, ngasih beli senjata apa segala macam. Kalau saya kepentingannya ya jelas buat itu, salah satunya ya. Selain mungkin akan dibuat lain-lain juga gitu. Tapi bahwa itu diambil untuk semata-mata urusan pribadinya Muslim juga, saya nggak melihat seperti itu gitu loh. Kalau saya. sebentar, saya lagi lihat itunya dulu. Kan gini, Pak. 5. Sebentar, Pak. Kan gini, Pak. Pak Sofyan, Pak, saya mau tanya bentar, Bro Dura, nanti bisa dilanjut lagi. Okay. Jizyah itu dikenakan untuk non Muslim saja atau Muslim juga kena jizyah, Pak? Muslim itu lebih ke zakat sih Pak. Jadi punya kewajiban untuk zakat. Ya, enggak kena jizyah. Oh, berarti kalau menurut penjelasan dari Bro Duran tadi kayaknya memang nggak cocok sih disebut pajak, lebih ke minta maaf ya sebelumnya, lebih cocok disebut jatah preman itu kayaknya. Iya, enggak apa-apa. Tapi itulah, memang pajak itu oleh sebagian orang kan juga seperti jatah preman. Ya, di negara ini juga ada sebagian juga yang mengartikan juga seperti itu. Tapi itu Enggak, tadi kan Pak Sofyan bilang kalau Kristen Rajaran diserang ya itu baru pasukannya bergerak. Itu kan mirip-mirip sama jatah preman kan ya? iya Pak, sama kayak negara ini. Lanjut Bro Duran.
Iya. Sama kayak negara ini Pak. Oke. Kalau Bapak Teman-teman diserang oleh orang nggak menonton dikenal, masih Bapak lapor mendengar polisi. apa menonton ya? 42 orang, masa sih nggak ada yang tap layar? Ayo dong teman-teman, bantu. Ayo bareng saya tap layar. Lanjut. Betul Dan ini Pak, kalau bawa setahu Kristen saya Najran, ya? bukan cuman sekedar membantu pada saat perang. Kalau memang ada kesan bahwa itu seperti jatah preman bisa jadi, tapi misalnya ada kebutuhan-kebutuhan seperti bencana alam gitu kan, itu juga dibantu. Atau bencana Di sana nggak ada. kemanusiaan. Kalau Bapak boleh sebutkan Nggak ada karena Kristen kan Najran itu riwayatnya dibantu nggak dalam ada, apa Pak? Nah, nggak ada riwayatnya memang Pak. Iya, nggak semua. Ini kebetulan saya lagi buka nih tafsir Ibnu Katsir. Nah, nanti dia itu tuh menulis daripada Asbabun Nuzul Ali Imran 61 Pak. Ya. Ali Imran 61. Orang Najran mereka sedang berdamai Pak. Halo Pak, suaranya Lalu Pak. tiba-tiba Hilang. Nabi Bapak menyerang iman mereka, menanyakan tentang Isa Al-Masih. Apa? Hilang suara saya. Iya Pak, sinyal kayaknya Pak. Halo? Kedengeran nggak? Ya. Putus-putus ya. Udah Pak. Masih putus-putus? Sudah nggak terlalu. Halo? Udah nggak ya? Sudah. Oke. Di sini sebentar saya ini. Di sini orang Najran ini sedang istilahnya berdialog. Ketika berdialog, Nabi Bapak bilang, "Lu kenapa bilang Isa itu adalah anak Tuhan?" Orang Najran membela iman dia, lalu orang Najran mengatakan, "Siapa nama bapaknya?" Nabi Bapak diem tuh Pak. Setelah Nabi Bapak diem, besokannya Nabi Bapak untuk mengajak bermubahalah, ya. Dan di bawahnya lagi dikatakan lagi nih Pak, bahwa orang Najran itu diambil jizyah Pak. Padahal dalam keadaan damai itu Pak, nggak dalam keadaan perang. Ya. Ya Pak. Semangat ini Pak, semangat jizyah itu kan juga sebenarnya ada di dalam Piagam Madinah ya. Bahwa mereka menyatakan diri bersepakat untuk membangun satu masyarakat yang saling melindungi, satu masyarakat yang akan turut membantu ketika yang lain kesusahan gitu kan. Nah, semangat itu kemudian kalau saya dikonsepsikan dengan seperti jizyah tadi, pajak tadi. Karena kan untuk urusan menjaga satu komunitas, satu masyarakat itu kan butuh dana, butuh anggaran kan. Ya itu sih pendapat saya seputar jizyah. Jadi kalau misalnya ada proses-proses dialog, ada proses-proses itu berkaitan kan dengan kenabian kan. Muhammad itu tidak diakui oleh Nabi, kemudian mubahalah itu lahir karena itu. Jadi bukan karena jizyah ya, mubahalah itu ya. Mubahalah itu kan sumpah kan ya. bukan karena jizyah, karena orang Najran Karena ini mempertahankan imannya Pak. Dia sedang berapologi ya. Dia sedang berapologi ya. Dia menjawab Pak. Orang Najran. Mengerti. Jadi mereka kan dalam mempertahankan imannya itu kan mereka tidak mengakui kan. Nah sehingga diajak untuk bersumpah gitu. Karena mereka kan juga percaya sumpah kan, orang Najran kan. Enggak Pak. Kristen tidak pernah dianjurkan untuk bersumpah, karena di Alkitab jelas jangan engkau bersumpah. Maka itu orang Najran nggak pernah mau Pak. Ya Pak ya. Kayak ini ya. Ini tadi mengenai hadisnya pajak panjang ini nih, Pak. maksudnya enggak, ini maksudnya Abang pajak ini tentang tentang hasil perampasan perang itu ya atau gimana Pak? Bukan. Rampasan perang itu fai, beda lagi. Fai itu. Nah, ya. Gonima. Oh, itu pajak yang gimana maksudnya Bang? Ganimah, ya. Oke.
ganima ini bukan itu pajak kalau sih, rampasan jadi kayak perang. semacam apa, jatah preman lah ya. Host, tolong gedein saya dong. Host, ini emang panjang ya, panjang sekali ini hadisnya. Wawan, mana Wawan? Aduh, pemakai itu kadang-kadang suka ini juga nih, dia yang host tapi dia nggak standby. Host, ya. Di sini dikatakan setelah terjadi dialog dan Nabi Bapak itu mengajak bermubahalah, orang Najran itu kan nggak mau. Terus Nabi Bapak mengatakan hal seperti ini, Pak. Masuk Islamlah kalian. Jika kalian menolak, maka kalian harus membayar jizyah. Dan jika kalian menolak, maka aku mempermaklumatkan perang terhadap kalian. Itu hadis apa itu, Bang? Itu tafsir Ibnu Katsir, Pak. Bukan hadis ya? Dia menukil dari hadis, Pak. Dia kalau Ibnu Katsir Ya, kan dia menukil hadis hadis dan yang menukil mana? sirah. Ya, tafsir ini kan penjelasan dari hadis. Di sini dikatakan Imam Baihaqi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Abdul Al-Hafiz Abu Said dan Muhammad ibnu Musa ibnu Fadil. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad ibnu Yakub, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Jabbar, telah menceritakan bla 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 bla, ya. Dari ayah, dari kakeknya bahwa Yunus yang tadinya beragama Nasrani kemudian masuk Islam menceritakan bahwa sesungguhnya Rasul mengirim surat kepada penduduk Najran sebelum diturunkan kepada beliau surat Tasin Sulaiman yang bunyinya seperti berikut. Dengan menyebut nama Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Muhammad, Nabi utusan Allah ditujukan kepada uskup Najran dan penduduk Najran. Masuk Islamlah, sesungguhnya aku menganjurkan kepada kalian untuk memuji Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, amma badu. Sesungguhnya aku mengajak, itu tafsir di Ali Imran 63 ya. Allah dan meninggalkan menyembah sesama makhluk. Aku mengajak kalian untuk membantu. Sebenarnya di sini tidak ada agama nih, cuman di dalam kurung ada tulisan agama kan. Allah dan tidak membantu makhluk. Jika kalian menolak, maka kalian harus membayar jizyah, dan jika kalian menolak, maka aku mempermaklumatkan perang terhadap kalian. Wassalam. Tafsiran dari surat apa tadi, Bang? Ali Imran 23. Ali Imran 63, Pak. 63 ya? Ya. Mungkin layar saya kan kecil nih ya. Coba dilihat aja. Itu saya ambil dari Al-Ain. Kelihatan nggak? Agak kecil ya. Ali Imran 63. Tafsirnya tafsir Ibnu Katsir panjang. Dia menukil asbabun nuzul dan juga sirah daripada Ibnu Ishaq. Ini panjang banget. Ini saya ambil dari Al-Ain. Al-Ain.id. Ya. Al-Ain.id Quran QS363 tafsir Ibnu Katsir. Ini hadis panjang. Ini tentang Najran, Kristen Najran. Jadi tidak dalam posisi berperang ya Najran itu. Ini banyak hadis nih, banyak hadis karena memang Ibnu Katsir kan pasti menukil banyak hadis. Imam Ahmad segala macam, Baihaqi. Ya. Cuman begini Pak, saya Nah, izin bentar. diambil dari sini. Sebentar Pak, ya. Biar teman Bapak dapat melihat bahwa saya tidak menarasikan di luar daripada tafsir dan hadis. Enggak, maksud saya berkaitan dengan jatah preman tadi Pak. Maksud saya gini, kalau diartikan sebagai jatah preman,
berarti bisa dengan logika yang sama juga saya bisa nyatakan ketika orang masuk Islam itu kan punya kewajiban bayar zakat ya. Kurang lebih secara fikih itu yang disebutkan oleh ulama itu kan 2,5% dari harta yang diperoleh selama setahun. Nah itu juga bisa dikatakan jatah preman karena kan, tapi itulah Pak, itu kan dia punya fungsi untuk urusan-urusan sosial, kemasyarakatan, fungsi-fungsi untuk keamanan dan pertahanan, zakat dan jizyah tadi gitu loh. Karena jadi apakah dengan masuk Islam lalu dia bebas dari pajak? Tidak juga, justru dia punya kewajiban bayar zakat. Tapi apakah zakat itu pajak? Nah itu kan kita akan masuk ke bab yang lebih yang lain lagi ya. Kan seperti yang saya bilang Pak, jizyah itu sebenarnya bukan pajak, tapi itu kayak semacam jatah preman. Iya, kalau dengan logika itu kira-kira zakat itu apa Pak? Zakat itu hitungannya per tahun Pak. Jizyah Bapak tahu hitungannya berapa lama? Apakah Berapa per lama? tahun? Saya nggak tahu sih Pak secara detail ya. Kalau Zakat itu cuma 2,5% Pak per tahun. Zakat itu cuma 2,5% per tahun. Gini Bang. Jizyah itu pasti Kalau lebih tinggi Pak. Kalau zakat fitrah itu kan per tahun, tapi kalau zakat mal itu dari hasil kita sebenarnya. Itu Yang dihitung itu 2,5% zakat apa Pak? mal. Zakat 2,5 atau zakat yang lain Pak yang dihitung? Yang Zakat Bapak mal harus itu wajib, bayarkan. Pak. Ya. 2,5 itu kewajiban memang Pak. Itu wajib. Ya. Itu Dari fitrah juga hasil wajib. dari pendapatan Iya. kita. Contoh Bapak dapat uang 100.000, ya kan? 100.000, jadi zakatnya itu 2.500. Tuh, Kalau jizyah Itu. hitungannya ada Pak? bukan Ada hitungan tentang jizyah? Berapanya? Nggak ada Pak. Suka-suka Pak. Betul nggak? Ada hitungannya nggak jizyah? Bapak punya harta 100, Bapak bisa diambil 100-100-nya Pak. Atau Bapak diambil 80-nya. Betul nggak Pak? Karena nggak ada hitungannya Pak. Suka-suka Pak. Apa tadi jizyah? Suka-suka. Hah? jizyah. Apa tadi? Jizyah. 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 Kenapa tuh? Ada Mereka hitungannya nggak Pak? Kalau zakat ada hitungannya 2,5% per tahun. Iya. Jizyah ada hitungannya nggak? Saya mau tanya. Kalau menyangkut dengan jizyah itu kayaknya ya, kalau menurut saya, yang saya pernah dengar juga itu jizyah itu semacam kita di Indonesia itu pajak pemerintah. Setahu saya itu pemerintah dalam hal itu mungkin ketika itu pemerintahan Islam maka dapat pajak gitu. Itu jizyah setahu saya. Tapi kalau yang wajib untuk seorang muslim itu kita berbicara seorang muslim. Itu yang wajib itu adalah zakat mal, terus zakat fitrah. Zakat fitrah itu per tahun. Tapi kalau jizyah itu yang saya tahu saya ya, koreksi kalau salah. Saya tahu saya itu zakat pajak pemerintah. Pak, Itu yang saya tahu. jizyah itu tidak pernah menjadi pajak. Saya bilang kan bahasa pajak itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena pajak itu dikembalikan ke masyarakat, Pak. Sedangkan jizyah tidak dikembalikan kepada orang yang memberi. Contoh, Bapak saya ambil nih jizyah nih. Saya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kayak semacam hak-hak untuk yang jizyah itu, enggak Pak. Kalau di pemerintah kan dikembalikan, dibikin jalan, dibikin transportasi, dibikin kesehatan, contoh rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Iya. Kalau jizyah nggak seperti itu Pak. kesimpulan tidak seperti itu juga saya nggak setuju Pak, bahwa makanya ketika saya bilang tadi contoh yang paling umum itu kan balasan dari jizyah itu adalah perlindungan. Jadi bukan hanya misalnya di pasar di Najran terjadi pencurian, ya kan ketika pencuri itu ditangkap dan diadili, ya yang punya kewenangan untuk menangkap dan mengadili itu adalah
pemerintah yang memungut jizyah tadi, Pak. Makanya saya agak bingung juga ketika disimpulkan tidak ada, sama seperti negara inilah ya, banyak juga yang bilang kita bayar pajak tapi kita nggak menikmati hasilnya. Ya bagi orang-orang yang tidak memahami konsep keuangan negara, ya dia pasti akan bilang seperti Sebutkan itu. kepada Tapi saya, JCI itu Pak. yang dipungut oleh Pak gini. Ya. JCI itu pemerintah loh yang memungutnya, bukan artinya untuk Islam. Enggak, seperti itu ya. JCI itu pemerintahnya yang mengambilnya per kepalanya atau gitu. Bukan Gini bukan, Pak, ya. Waktu zaman Jizya Nabi Bapak itu belum ada terjadi pemerintahan, Pak. Belum ada pemerintahan satu. Dulu memang Kedua, tidak ada bunyi ke pemerintahan, pakai khalifaan namanya kalau dalam Islam. Ya, kekhalifahan juga belum ada, Pak. Itu. Kekhalifahan belum ada. Kekhalifahan itu memang setelah Rasul kami. Ya, Gitu. berarti Bapak Benar. jangan bilang pemerintah dong. Beda dong. Ya. Enggak, tetap ada pemerintah. Rasul itu pemimpinnya. Tetap pemerintah gitu, Pak. dia, Pak. Makanya Iya, apa karena dia memaknai saya juga bingung juga sih. Cara memaknai sejarah, cara memaknai. Kan urusan-urusan pemerintahan yang berpusat di Madinah itu kan seperti itu, Pak. Di Madinah itu Mengapa banyak Pak misalnya- kabilah, Pak. Bener nggak? Banyak kabilah, banyak suku, banyak Benar. bani. Bener nggak, Pak? Benar, dong? benar. Nah, apakah Nabi Sama Bapak dengan di menaungi Indonesia semua ini? bersuku-suku juga. Iya. Apakah Nabi Bapak menaungi semua ini? Kan tidak, Pak. Kalau pemerintah kan dia menaungi semua suku. Dia merangkul semua suku. Tetapi kan Nabi Bapak tidak. Kalau di Piagam Madinah itu, Pak, dia bentuknya seperti teorinya J.J. Rosso itu tentang kontrak sosial. Jadi suku-suku atau kabilah-kabilah itu mengadakan satu kesepakatan, semacam kontrak begitu kan, mereka menyepakati untuk saling bersatu, untuk saling melindungi, mengakui kita semua satu komunitas yang harus saling melindungi gitu. Makanya kalau saya agak bingung kalau Bapak bilang mereka seperti gerombolan liar yang tidak punya pemerintah juga. Oke. Aneh juga. Urusan-urusan Itu contohnya penipuan gini kan, Pak. misalnya Pak, kan ada juga riwayat misalnya di dalam pasar itu ketika ada kegiatan jual beli itu kan orang-orang Yahudi ini seringkali kayak memainkan timbangan kan. Mereka dalam riwayat itu mekanisme jual beli tapi dengan sistem yang, mohon maaf ya, penipuan begitu kan ada terjadi. Nah yang melaksanakan hukum itu kan pemerintah pada saat itu gitu loh. Oke. Jadi gini, Bapak, Pak. saya Pengertian justru agak JCI bingung di sini, itu, Pak. gini. Berarti kalau Bapak tidak tadi ada- Bapak mengakui bahwa tidak ada pemerintah, tidak ada pemerintahan Enggak, saya nggak di mengaku Madinah. tidak ada pemerintahan, ada pemerintahan. Gini, Pak. Kalau ada pemerintahan Gini, Pak, siapa? maksudnya. Siapa kepalanya, Pak? Enggak, sebelum Fatul Mekah siapa kepalanya, Pak? Boleh Bapak kasih tahu siapa deh presidennya, contoh siapa presidennya, Pak? Kalau Jadi ada gini, Pak. pemerintahan. Setelah Ini Piagam kita Madinah itu kembali Rasulullah ke- Pak. Hah? Pak, kalau Itu kembali memang pada ada jizya pemerintahan, tadi ya. kalau sebentar Gini, Bang. Pak, kalau memang ada pemerintahan ya, lalu kenapa Fatul Mekah itu terjadi perang Hunain, Pak? Itu perang Hunain di Jadi gini, Bang. Fatul Mekah, Pak. Kalau memang ada Jadi pemerintahan. jizyah itu, Bang. Jadi sebenarnya kan pungutan jizyah ini, Bang, gini, Bang. Jadi contoh ya, ini contoh saja ya. Ini mungkin beda hal pemerintahan yang kita seperti saat sekarang ini ada presidennya, ada menteri. Memang beda mungkin bunyinya. Ini kan jizyah, ini kan pengertian Islam. Jadi jizyah itu dipungut pajak kepada yang tadi abang maksudkan kepada non Muslim itu adalah contoh mungkin ini di areal saya ini. Contoh lah katakan mungkin taruhlah 10 hektar gitu ya, 10 hektar. Ketika non Muslim datang melakukan mencari uang lah katakan seperti itu, entah dengan cara berdagang atau berkebun gitu ke dalam areal 10 hektar tersebut di bawah kekuasaan saya sebagai Islam, kita melakukan perjanjian dengan saudara kita yang non Muslim. Kamu boleh mencari uang di sini, tapi kamu membayar pajak kepada saya karena ini di bawah kekuasaan saya. Nah, Gitu seperti itu maksudnya, Bang. Makanya tadi saya bilang tadi di dalam jizyah tadi itu kan saya bilang tadi itu di bawah naungannya Islam gitu.
Jadi dalam hal ini pemerintah mungkin bunyinya sekarang adalah pemerintah lah katakan seperti itu. Nah, itu yang melakukan pemungutan. Contoh tadi lah ini. Oke, saya mau tanya gini. Saya nambahin, Kebetulan Pak. nih Nambahin dikit, bawa Pak. Najran tadi. Oke, saya mau Nambahin tanya. dikit, Pak. Najran Pak, itu nambahin. di bawah siapa? Pak. Di bawah Muhammad Pak. atau bukan? Saya nambahin dikit boleh, Pak? Mm. Di dalam Piagam Madinah itu kan saya baru baca juga ditegaskan bahwa ada salah satu poinnya ya, kan dia berpoin-poin. Salah satu poinnya itu isinya bahwa ketika timbul masalah atau perselisihan maka akan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Itu isinya, Pak. Makanya dari isi itu kesimpulan saya adalah urusan pemerintahan dipimpin oleh Nabi Muhammad, gitu loh. Masa kita mau mengabaikan isi itu lalu kita katakan tidak ada pemimpin, tidak ada Piagam itu pemerintahan. jadinya adanya di tahun berapa, Pak? Saya mau tahu dulu. Piagam Madinah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Tahun berapa, Pak? Saya harus keluar lagi kayaknya, Pak. Coba Pak searching di situ, Pak. Piagam Madinah itu terjadi tahun 622. Oke, Pak. 622. Bapak pikir sudah ada pemerintahan pada saat itu, betul, Pak? Kalau saya sih kesimpulannya itu. Ya. Di sini kan dikatakan 600 pada tahun 622, Pak. Saya mau tanya Bapak, perang Badar itu terjadi tahun berapa, Pak? Sebelum itu kayaknya. Kok sebelum itu, Pak? Oh, perang Badar setelah Piagam Madinah. Ya. Kalau Bapak bilang sudah ada pemerintahan pada saat itu dan kepalanya adalah Nabi Bapak, itu jelas-jelas perang Badar itu adalah perang antar suku, Pak. Perang antar bangsa Quraisy, Pak. Yang pimpin Perang salah satu Badar. pasukannya siapa, Pak? Abu Sofyan, Di sisi yang satu, di sisi yang satunya. Muhammad, Umar Terus bin Khattab. Umar bin Khattab, yang tunjuk Umar bin Khattab siapa, Pak? Muhammad. Oke, Pak. Terus Terus apa lagi? Saya mau kasih Bapak mau hadisnya, Pak? Bapak mau ayatnya tentang perang Nah, Badar? maksud saya kan Saya bisa dari kasih, situ Pak. kan bahwa itu ada pemimpinnya gitu loh. Itu kita dapat gambaran bahwa sudah ada pemimpin kan, sehingga Pemimpin ditunjuklah. untuk Muslim itu Muhammad, tetapi pemimpin untuk Quraisy itu bukan Muhammad. Jadi belum ada pemerintahan, Pak. Kalau Bapak bilang sudah ada pemerintahan. Aduh, aneh lagi Bapak nih. Enggak, maksud saya gini, Pak. Pemimpin untuk Muslim itu kan pemerintahannya memang terbatas untuk orang Muslim yang ada di situ, di Madinah itu. Nah, itu Bapak ngakuin sekarang. Saya bilang belum ada pemerintahan. Masing-masing tuh suku-suku berdiri sendiri, Pak. Kalau pengertian pemerintahan seperti presiden yang dipilih secara demokratis melalui pemilu ya, memang tidak ada. Loh, tadi Bapak ngotot. Tapi Tadi Bapak bahwa bilang katanya gini, enggak, gini, saya Pak. enggak pernah mengatakan enggak ada pemerintahan, ada pemerintahan. Gini, Pak. Gitu. Ketika Bapak tadi sendiri mengakui bahwa Umar ditunjuk sebagai panglima perang oleh Muhammad, itu kan di situ gambarannya menjadi jelas bahwa Oh, itu bukan pemerintah, Pak. presiden Itu bukan pemerintah. memutus. Itu bukan pemerintah. Pada saat itu belum ada kekhalifahan. Perintah itu bukan hanya objeknya, tapi fungsi-fungsi pemerintahan itu dilaksanakan. Itu sudah Oke. gimana sih, saya bingung juga. Kalau Bapak bilang sudah ada Amar, pemerintahan pada saat perintah itu. kan? Disuruh Ya. untuk jadi panglima pemimpin perang itu kan perintah. Oke. Abu Dilakukan oleh Sofyan siapa? pemerintah. Oke. Siapa yang memerintahkan Begini. Abu Sofyan untuk berperang? Saya mau Ya. tanya Bapak. Siapa Saya yang yang lain. Siapa yang memberikan tugas kepada Abu Sofyan untuk berperang melawan Muhammad? Pemerintah yang lain dong. Kalau Bapak mau bicara konteksnya pemerintah itu adalah orang yang memberi tugas. Benar dong, Pak? Berarti di Mekah Iya. pada saat itu ada berapa pemerintah, Pak?
Kalau dari kejadian perang Badar berarti ada dua kan? Iya, Gimana sih? iya, ada dua pemerintah, bener dong. Ya udah, kita sepakat bahwa ada pemerintah. Kalau ada dua pemerintah, lalu kenapa Bapak bilang di Piagam Madinah Muhammad sudah menjadi pemerintah, Pak? Sedangkan Piagam Madinah ini itu tidak berdiri, Piagam Madinah itu dia tidak isinya itu tidak berlaku untuk Quraisy. Makanya Bapak nah sekarang kalau Bapak bisa bilang tidak baca. berlaku untuk Quraisy. Gimana Bapak? Bingung saya sama diksi Bapak. Iya. Nah. Kayak pemerintahan kita nggak berlaku di Malaysia kan? Contoh Iya, sederhananya pemerintah gitu kita kan. nggak berlaku di Malaysia, ya. Dan pemerintah Malaysia tidak mengakui daripada pemerintahan Indonesia. Berarti orang kafir Quraisy tidak mengakui daripada Muhammad. Ya sama kayak kita Betul dong. merdeka Pak. Kita Iya. proklamasi 45, tapi ada agresi militer Belanda tahun 47, 48. Iya. Karena mereka nggak ngakuin kita gitu loh. Itu sederhana sih saya. Itu Jadi sederhana. ribet. Bapak Oke, memaknai- itu sederhana. memaknai Sekarang saya mau menjadi tanya ribet. sama Bapak. Bagaimana dengan Bani- Indonesia berdiri tahun 45 Bani Mutalak tapi itu tidak adanya di diakui? mana, Pak? Bani Mutalak adanya di mana, Pak? Sebentar Pak, seputar tadi dulu kita jangan lompat. Bagaimana Di pemerintahan Madinah ini Indonesia? banyak, Pak, kabilah. Iya, maksud saya mengapa Indonesia mengakui merdeka 45 tapi masih tidak diakui oleh Belanda tahun 48? Kita mau ikut yang Sekarang mana? saya mau tanya, ikut di Belanda Madinah ini Bani Mutalak atau itu adanya di mana, Pak? ikut sejarah kita gitu loh. Hah? Enggak, Bani Mutalak adanya di mana, Pak? Di Madinah atau di Mekah? Di Mekah, Di Mekah. di Madinah ya. Saya kurang paham. Ya, sekarang Apa gini aja, bani Pak. apa bang? Bani apa tadi? Bani apa Mutalak. yang bilang? Mutalak. Mutalak. Nah, sekarang gini aja, Pak. Berapa Sama banyak? Pak, Kalau Pak. yang Jadi di kalau Madinah kejadian itu Kuna. iya. Bani Kunaiko namanya. Kalau yang di Madinah. Pak, Sekarang Pak, Bani, Bapak ada tahu berapa seputar? Bani di Madinah? Saya mau tanya, ada berapa Bani di Madinah? Saya mau tanya Ada dulu banyak. itu. Ada banyak. Pak. Masing-masing Pak, Bani itu contoh- mengakui Muhammad sebagai contoh- kepalanya apa enggak? Contoh begini Pak, jadi Enggak, waktu saya mau kemerdekaan fokus kita di itu kan pemerintah nih Pak. Saya mau fokus di Waktu- pemerintah. iya. Kan Bapak tadi Waktu- membedakan antara Malaysia dan Indonesia. Saya mau tanya, di sekarang saya Madinah bawa ke itu, sini Pak. Saya bawa kepada misalnya Soviet yang didirikan oleh Musso di Madiun, itu kan tidak mengakui Republik Indonesia yang didirikan oleh Soekarno di Jakarta. Atau misalnya PRRI Permesta yang ada di Sumatera, di Kalimantan, tidak mengakui pemerintahan Soekarno yang ada di Indonesia. Tapi kita sendiri, kita mengakui itu bahwa Indonesia berdiri 45. Gitu loh, itu gambaran saya sih mengenai Itu gambaran beberapa suku Oke. yang tidak menyetujui semua kepemimpinan suku, Nabi Muhammad di Oke. Madinah. semua suku di Indonesia mengakui Soekarno sebagai Presiden RI. Itu semua suku. Camkan tuh Pak. Ya ingat baik-baik. Tetapi semua suku di Madinah tidak mengakui, ada yang tidak mengakui Muhammad sebagai pemerintah Kalau kepala dia. disederhanakan kayak gitu juga enggak Pak. Pemberontakan itu kan juga menggandeng suku. Misalnya negara Sumatera Utara, setahu saya Minahasa itu Sulawesi Utara itu tidak mengakui. Itu satu suku atau beberapa oknum? Satu suku atau cuma setengah suku? Saya mau bicara tentang suku dulu nih, biar Bapak nggak lari-lari. Sama dari Kalau- Quraisy juga kan ada yang beriman Pak. Ada yang Muslim juga. Iya, saya bingung juga. Makanya Muslim itu Jadi tidak nggak dibatasi bisa- suku nggak bisa Pak. gitu loh. Hah? Bapak Kalau ini, Kok sekarang Bapak mau Bapak lari bilang bukan kemana suku? kira-kira? Kan Bapak yang ngajak ke suku, gimana sih? Iya, Bapak yang bilang ngajak tidak- ke suku. Suku itu tidak mutlak. Misalnya ada di dalam sejarah satu suku berontak kepada Muhammad, lalu dianggap seluruh suku itu berontak. Tidak, ada sebagian suku dari suku itu yang Islam. Nah itu gimana contoh itu? Nah Saya mau sama tadi tanya, Bapak mau tarik ke Minahasa tadi. Banyakan Minahasa itu banyak tidak semua suku Oke. Minahasa itu tidak setuju Oke. dengan Soekarno, gitu Pak. Banyakan yang ikut Muhammad Atau atau, RMS yang misalnya di menjadi Maluku, banyakan Timor yang Leste. ikut Muhammad. Pak, Bapak dengar saya. Papua Banyakan yang juga ikut Muhammad. belum merdeka waktu itu. Kita Ya. tarik sejarah Indonesia, Papua juga waktu itu Kafir belum masuk. Kafir Quraisy itu lebih banyak yang tidak mengakui Muhammad atau yang mengakui Muhammad? Kalau kita Jadi mau gini, bicara gini aja bang, banyak-banyakan. gini aja bang. Enggak, sebentar, Pak. gini, Bang. Oke, Sebentar, yang abang tadi sebentar, Pak. maksudnya itu, Ya. tidak. Lebih Itu, banyak eh, kafir yang menolak Muhammad atau lebih banyak yang mengikut Muhammad, Pak? Silakan, Pak. Data Ini, data. Bang, ini Ya, enggak data Sama, data. Pak. sederhana. Dengar Banyak Kalau Yahudi sama, juga yang tidak mengakui. Ya. Kalau Banyak sama, Yahudi berarti juga Bapak tidak mengakui kenabian yang lain. tidak mengenal arti dari perang Badar, Pak. Perang Badar Muslim cuma 300, Pak.
Benar. Kafir Quraisynya lebih Maksudnya gini, daripada Pak. 1000 Pak. Ini Mayoritas kita kan kafir ujungnya Quraisy kita bangun, Pak. ya mencari Jadi pemerintahan tadi. jangan bermain kata. Anda ajak Bukan pemerintah, bermain saya kata, ikut ke pemerintah. Saya membawa kabilah, Anda Sama membawa dengan- suku, saya ikut masuk ke suku. Sama dengan Minahasa Abang juga tadi yang lawan bicara aja. yang lawan Indonesia juga nggak semua Minahasa. Loh, tapi Minahasa mayoritas mendukung. Misalnya atau Republik Soekarno. Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan itu nggak semua orang Maluku melawan Soekarno. Mayoritas melawan apa mendukung? Mayoritas. Jadi gini bang ya, ini sama bang sobat Loh. ya. Jadi gini bang, Iya, Mayoritas iya, mendukung bicara tadi apa ini gitu loh. Ini gini dulu bang. Hmm. Ini kan abang tadi membahas kepemerintahan setelah jaziah. Saya jelaskan, jaziah itu tadi saya bilang mungkin di dalam 10 hektar tersebut persegi itu adalah di bawah kekuasaan Islam. Datang saudara kita yang non muslim ke dalam 10 hektar persegi tadi. Sementara di dalam 10 hektar persegi tadi itu adalah di bawah kekuasaan Islam. Datang saudara non muslim ke sana mencari uang, dipajak, ikut peraturan Islam di dalam 10 hektar itu. Jadi bukan jaziah tadi itu sampai ke Mekah sana atau di luar dari 10 hektar itu lantas dipajaki, tidak seperti itu. Yang di bawah kekuasaan pemerintahan Islam itu tadi. Bukan pemerintahan yang kita maksud seperti pemerintahan seperti Indonesia sekarang ada presidennya, nggak seperti itu maksudnya gitu loh bang. Oke, Di gini bawah Pak ya. peraturan Islam Oke. gitu. Bapak mungkin nggak tahu tentang arti daripada jizya Pak ya. Jizya itu bukan Jizya berarti dia itu hidup di pajak. bawah kekuasaan ya. Lihat Pak, baik-baik Pak ya. Lihat ini tentang Kristen Najran ya. Ingat ini tentang Kristen Najran ya. Lihat Pak. Disuruh apa Pak? Maka pamitlah kepada laki-laki ini, lalu kembalilah ke negeri kalian Pak. Jadi orang Kristen Najran Iya, ini tidak benar, pernah Abang tinggal di bilang. bawah kekuasaan Muhammad Pak. Bapak salah. Maksudnya tadi bang itu di bawah kekuasaan Islam tadi yang saya bilang di dalam 10 hektar tersebut dia datang mencari Loh. uang di situ dipajaki. Dia tidak pernah datang mencari uang Pak ya. Nih lihat nih Nabi Bapak ya. Kan tadi saya udah bacain Nabi Bapak ya. Bang, Nabi Bapak gini bilang aja. apa nih ya? Logiskah bang kita memajaki orang di luar pemerintahan kita? Coba logis gak kira-kira itu? Loh, emang itu Nabi Bapak kok? Kalaupun katakanlah saya iakan apa yang abang bilang, katakanlah dulu saya iakan apa yang abang bilang tadi. Contoh ya, di dalam Indonesia ini aja lah. Umpama katakanlah mungkin Rasulullah kami itu memimpin di sini. Rasulullah kami datang memajaki ke Malaysia sana. Mungkinkah itu terjadi? Lah itu yang terjadi. Ini nggak logis bang pertanyaan. Kalau Bapak nggak logis silakan Bapak buang tafsirnya ya. Bapak baca Pak. Makanya saya bilang tadi bang. Enggak, Bapak baca dulu santai. Saya Bapak baca sudah dulu. paham maksudnya apa. Iya, Bapak baca dulu. Karena saya paling nggak suka orang yang nggak bisa baca Pak. Bapak baca dulu Pak. Orang buta huruf kali Pak ya. Hah? Bukan Tapi, betul, Pak, jarang membaca. Pak, begini Ya, Pak, kalau jarang membaca. kalau misalnya Enggak, coba baca dulu Pak. ada pemerintahan di Najran sana yang berbeda dengan pemerintahannya kaum muslimin yang ada di Madinah, maka akan terjadi perang antara pemerintahan Najran Enggak, dengan pemerintahan ya, Bapak Madinah. baca, tolong dengan Oke, gini sangat aja sudah, hormat, Bang. tolong Enggak, dibaca. Pak. Oke. Ya, Enggak, Pak. tolong Enggak, Pak. dengan Katakan lagi. sangat hormat, dengan Saya sangat mengiyakan hormat, dulu apa yang tolong abang bilang. dibaca, Oke. ya, Oke, saya mengiyakan dulu apa yang abang bilang. Gini aja ya, udah. Bang. tolong dengan sangat hormat dibaca Oh iya. bahwa Saya mengiyakan dulu apa yang abang ya, bilang. bahwa sesungguhnya Saya Rasul mengiyakan dulu apa yang mengirim, abang bilang. ya, Benar, bahwa oke, sesungguhnya oke, Rasul oke. mengirim surat Oke. kepada siapa Pak? Kepada penduduk Najran Bang. Oke, sebelum oke, oke. diturunkan, ya. Iya iya. Tolong Saya silakan, dibaca abang bilang. dengan Bang, gini. sangat hormat, ya. Iya. Pemerintahan Di di sini Najran dikatakan waktu apa? itu siapa Pak? Hah? Pemerintahan di Najran waktu itu siapa Pak? Uskup yang memegang kepala pemerintahan. Uskup juga bisa memerintahkan untuk berperang nggak? Ya. Ketika surat itu sampai ke tangan uskup Pak, yang uskup- dimaksud, lalu ia Uskup bisa membacanya maka memerintahkan untuk perang nggak Pak? bisa, kenapa enggak? Dan hatinya sangat Oh. takut. Kenapa Ya. uskupnya nggak perintahkan perang aja Pak dengan Karena kan kepemimpinan Madinah? rampok, Pak. Karena rampok semua yang dihadapi sama dia. Enggak Pak, jadi uskup itu juga Oh. diajak datang dengan surat gitu loh, bukan dibegal tiba-tiba di jalan. Bapak juga ya, terlalu tendensius seperti ininya Pak, Bukan tuduhannya terlalu tendensius. Bapak tendensius. baca apa enggak? Itu dulu Karena Bapak Pak yang benci saya dengan mau. Bukan Muhammad saya lalu tahu benci.
Karena Bapak tidak anggap membaca data. Muhammad sebagai perampok, begal gitu Pak. Sementara dia mengirim surat gitu loh, surat kepada uskup dengan hormat atas nama Tuhan gitu. Nah ini kan makanya, jadi salah satu bagian dari pertemuan itu juga itu, kalau bagi saya ya, kesimpulan dari pertemuan itu adalah Najran itu dimasukkan ke dalam salah satu dari kekuasaan Madinah, Isi kekuasaan suratnya kaum apa, Pak? muslimin di Madinah. Enggak, Bapak mau baca atau saya mesti display lagi nih? Isi suratnya apa? Oke. Hasil Jadi gini pertemuan sudah, Bang. Pak, Gini isi aja, surat Bang. dengan hasil pertemuan itu kan sesuatu hal yang berbeda. Bangsa. Jadi hasil pertemuan Oke, itu kan Bapak jizyah. mau baca atau Bapak mau mendongeng? Gini Bang. Enggak, saya menafsirkan hasil pertemuannya Pak. Jadi hasil pertemuannya Bapak itu menafsirkan hasil pertemuannya atau Ibnu Katsir dong. yang lebih tahu, Pak? Ibnu Katsir juga tidak Gini, Bang, menyatakan gini aja, itu Bang. pembegalan. Oh. Ibnu Katsir juga Ya, tidak menyatakan oke. itu perampokan. Tolong Bapak ya, kan yang tolong ya. Bapak yang nafsir menyatakan bahwa itu seakan-akan dari Ibnu Ya Katsir gitu loh. tolong dibaca dong. Susah Saya amat sih juga buat minta baca. tolong. Udah Saya juga Bang. minta tolong Kita Pak. udah baca Bang, udah dibaca tadi. Oke. Ini udah Bang. Jangan. Coba Bapak baca Abang dulu. sepakat, Bapak baca tuduhannya dulu. jangan terlalu. Gini Bang. Abang sepakat nggak Inggris itu memungut pajak dari Malaysia. dari Malaysia gitu? Sepakat Persemakmuran. nggak Bang? Sekarang satunya Abang. Satu-satu jangan di- Sepakat nggak, Apa Bang? yang Malaysia dapat? Yang Malaysia 1000 dapat tahun. apa, Pak? Perlindungan. Enggak, gini Bang. Oke, perlindungan Satu terus dong, public Malaysia satu maju dong. gak? Malaysia maju gak? Terlepas dari Enggak, saya mau bukan tanya, di sini, Malaysia Pak. lebih maju Bukan daripada soal- Indonesia atau tidak? Maju itu soal Bukan, lain Bang. Pak, bukan soal Loh, kok maju perlindungan. Abang sepakat. lain? Iya dong. Ya ampun. Kemakmurannya jamin gak? Abang sepakat tidak bahwa Malaysia Inggris memungut pajak di Malaysia. Abang sepakat tidak itu? Sepakat. Itu bukan perampokan. Kalau ini saya ikut Sepakat. Abang loh. Kalau oleh Nabi Muhammad itu perampokan. Seperti Memang abang abang ini Loh. tuduhannya membabi buta. Sekarang Iya dong. coba ya kita telaah nih, kita telaah Apa ya. enggak gini Bang. Mengirim Tidak, surat. abangnya akan membela Inggris. Bahwa Inggris itu sepakat bahwa mereka memungut. Apa yang Malaysia dapatkan Satu dari dong, Inggris? satu. Saya mau tanya, apa yang Malaysia dapatkan dari Inggris? Perlindungan Pak. Perlindungan, terus ada gak kemakmuran Ada buat Inggris? AUKUS kalau nggak Ada salah gak ya. kemakmuran buat Malaysia? Kemakmuran Malaysia itu kebanyakan oleh orang Tionghoa Pak ya, kalau setahu saya. Oh, sekarang sama orang Tionghoa, bukan itu sama pengakuan. Inggris. Itu pengakuan sendiri. Iya betul Pak. Pengakuan Ya. oleh orang Melayu sendiri di sana. Jadi Iya. misalnya Pak Mahathir bilang bahwa kita tidak bisa misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang terlalu pro Melayu sehingga mendiskreditkan saudara-saudara Tionghoa kita, karena bagi dia saudara Tionghoa dia tuh yang mendatangkan kekayaan. Jadi bahasanya dia tuh mendatangkan kekayaan ke Malaysia. Oke. Udah Pak? Udah belum? Jadi gitu Pak, pajak itu bukan berarti merampok gitu loh. Enggak. Udah belum Bapak dongengnya? Enggak dong, yang itu kan nyata. Pak Mahathir Enggak ada dongeng, kok. enggak nyata. Oke. Di seminar itu dia sebutkan bicara kepada gitu. sebutkan kepada saya satu hadis yang menyatakan bahwa Najran ini mendapatkan Pembangunan, perlindungan dari Muhammad. pembangunan Sebutkan. jalan gitu ya. Ya, sebutkan. Saya enggak ketemu sih Pak kalau karena emang nggak ada. pembangunan jalan. Enggak ada, Pak. Najran Itu kan nggak dongeng diserang Bapak. Pak. Najran nggak diserang karena Najran dianggap sebagai daerah kekuasaan Islam. Mereka Siapa juga nggak bilang? berani menyerang orang Islam pada saat itu Pak. Hah? Iya dong. Najran kan di sini sepanjang ditulisan sejarah, Nih, sepanjang sejarah ditulisan Najran di diserang surat. oleh siapa? Hah? Di sini Najran tidak kenapa? berani diserang Pak. Karena Kenapa? sudah dalam perlindungan orang Islam, Najran tidak berani diserang. Itu Masa? faktanya. Iya Pak. Hah? Iya dong. Najran didirikan oleh siapa, Pak? Waduh itu pertanyaan Nah, Bapak luar biasa. Kepala pemerintahnya aja uskup, Pak. Oke. Ngapain dia berperang, Pak? Iya, dia harus berperang untuk melindungi diri kan. Loh, orang Vatikan Roma emang berperang? Kalau Beda, Bapak, Pak. kalau pakai Vatikan logika Roma- Bapak. Vatikan Roma dibandingkan dengan Najran itu berbeda. Loh, Bapak yang membedakan apa? Coba saya pengen tahu. Kayaknya Bapak paham benar nih tentang Najran. Iya dong. Ya, coba. Silakan, Pak. Najran itu kan dia tidak sama dengan Vatikan, karena Vatikan itu kan negara modern seperti sekarang Pak. Ada konstitusinya, ada Jadi Nazar itu kan dulu Bang itu ceritanya itu kalau saya tidak salah itu di Ya. bawah kekuasaan Yaman ya.
Ya. Ya, Oke. kalau nggak salah itu. Di sini dikatakan Yaman apa? itu juga dulu itu Di sini ya, dikatakan, bawah kekuasaan. dan jika kalian menolak, maka aku mempermaklumatkan perang terhadap kalian. Berarti Maksudnya sudah apa nih? benar bahwa itu ada. Berarti sudah benar bahwa Menolak di- pajak, Pak. Sudah benar di bawah kekuasaan Iya. Islam. Kalau di Indonesia kita nggak bayar pajak juga di penjara, Pak. Kalau memang Najran ini ada di bawah kekuasaan Islam, lalu kenapa Muhammad mengirim surat, Pak? Ya untuk Kepada mengajak penduduk dialog, Najran. Pak. Untuk Hah? mengajak dialog kan. Mana sih, Pak? Loh, ini Oke, bukan gini dialog, aja. ini Sekarang- langsung. Sekarang begini aja. Lu Oke, bayar, udah. Sekarang lu saya- bayar jizyah, gua nggak serang, ya. Kan Sekarang di saya sini sepakat jelas dulu nih. dengan Bapak tadi. Oke, saya sepakat dulu dengan apa Sebentar, yang Pak, Bapak sebentar, bilang. Katakanlah- sebentar. Katakanlah itu dia Sebentar, bukan di bawah sebentar, kekuasaan sebentar. Islam. Kita baca ya, kita baca pelan-pelan ya. Di sini dikatakan apa? Dari awal dikatakan apa? Orang Najran itu disuruh kembali ke negerinya. Berarti negeri Najran itu tidak berada di bawah kekuasaan Islam. Ya. Betul nggak? Enggak juga, Pak. Ketika Kalau disuruh enggak jizyah, bayar jizyah, maka dia akan di bawah kekuasaan Islam gitu loh. Kan pemerintahan ini kan sesuatu yang abstrak. Apakah Timur Leste itu masuk Indonesia? Pak, Bapak bawa Kan- pemerintah lagi. Iya Saya ajakin dong. lagi Kita nih, jangan kita kabur harus tuntas lagi. memahami pemerintahan. Pemerintahan itu Oke. tidak bisa disimbolkan dengan disamakan dengan satu wilayah yang satu pulau atau satu daerah, tidak. Pemerintahan itu kan ketika ada orang manusia di situ, baru ada pemerintahan. Oke. Berarti kan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, Pak, pemerintahan itu. Pemerintah Najran sama pemerintahan Muhammad beda apa kagak? Saya mau tanya dulu situ satu. Nah, itu dia. Kita kalau dapat pertanyaan itu saya nggak bisa jawab. Loh, kok nggak bisa jawab? Tadi Anda yakin kok bahwa Najran itu di bawah pemerintahan Muhammad. Nggak, Sekarang Anda nggak bisa jawab. setelah dari perjanjian itu gitu loh. Setelah dari Sekarang, pertemuan itu, Katakanlah kita sepakat dulu apa yang abang bilang. Katakanlah dulu tadi, kita ikuti abang punya mau dulu lah, gitu kan. Katakanlah dulu Najran itulah di bawah situ pemerintahannya Kristen, katakanlah gerejawi begitu kan. Yang uskup Betul, tadi abang karena bilang. karena dia Oke. dikepalai Iya. oleh uskup kan? Iya, dengar dulu. Katakanlah kita bilang dulu benar. Kalau abang bilang bahwa Rasul kami itu merampok, terus jika mereka tidak membayar tadi jaziah tadi itu, maka kami perang gitu kan, mengajak perang. Iya. Kalau Betul. memang di negara Najran itu dia merasa bahwa dia bukan di bawah kekuasaannya Islam, dia kenapa berdaulat dia harus langsung. mau? Kenapa dia harus mau? Karena Coba, kira-kira. dia berhadapan dengan rampok, Pak. Keselamatan daripada penduduknya itu jelas dong. Iya, kalau saya berhadapan dengan Lampung, saya lawan, Pak. Nah, Uskupnya kok terima-terima aja gitu. Bapak Dengan justru Anda. mendiskreditkan uskupnya. Seakan-akan Loh. uskup itu dia menyerah kepada perampok. Kalau saya enggak. Justru uskup itu menyepakati karena dia melihat bahwa itu perjanjian yang saling menguntungkan. menguntungkan dari mana? Saya Coba, setuju dengan coba. uskup Najran. Kalau saya ya, saya sangat salut dan menghargai keputusan dari uskup Najran yang menerima syarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Dia adalah uskup yang luar biasa, Pak. Kalau Bapak kan enggak, Bapak menganggap bahwa itu adalah perampokan. Ya, Bapak istilahnya Uskup Najran setuju tidak dengan uskup menganggap itu ya? Iya, saya suka dengan uskup itu. Suka ya? Iya, Pak, dia menyetujui syarat yang diberikan karena dia Oke. rasional. Uskup itu rasional. Oke, rasional ya. Oke. Dia tidak menganggap Kita itu baca. perampokan. Oke, kita baca ya. Apakah rasional ya? Ya. Ketika surat itu sampai ke tangan uskup yang dimaksud, lalu ia membacanya, maka ia sangat terkejut dan sangat apa? Baca deh. Sangat apa? takut. Ya. Sangat takut ya? Ya. Takut kenapa Terus? nih kira-kira? Oke, terus Katanya setuju. Uskup itu katanya ya, baca bijaksana, ke bawah, setuju enggak, ya. takut Kak, gini Pak, Lalu ya, Pak. lalu ya, Yang menjadi saksi dia takut itu kan nggak ada. Saya juga nggak Loh, agak kok sekarang ini jadi saksi dia takut nggak ada? Iya dong, iya dong. Iya, takut itu Jadi Ibnu Katsir bohong nih. Kalau bagi Ibnu saya Katsir bohong menukil ini.
Enggak, kita masuk akal aja, Pak. Enggak. Enggak ada yang Ibnu Ibnu Katsir Katsir juga berarti enggak bohong. hadir pada saat itu. Ibnu Katsir berarti bohong ketika dia menukil ini. Dan hatinya sangat takut. Saya berbeda pendapat mungkin Pak ya. Loh, sekarang Saya berbeda enggak menuduh pendapat. Ibnu Katsir itu bohong, tapi saya berbeda pendapat. Loh, berbeda pendapat. Bagi saya uskupnya justru sangat senang gitu loh. Dia sangat positif Senang. sekali dengan tawaran itu. Oh, jadi sangat takut Anda ganti jadi sangat senang. Enggak, Pak. Ya? Baca lagi ke bawahnya, Bang. Lalu ia Baca, ya baca deh. lalu ia mengundang seorang laki-laki dari kalangan penduduk Najran yang dikenal dengan nama Surabil ibnu Wada Nahman. Sebelum peristiwa itu tidak pernah ada seorang dipanggil untuk memecahkan perkara yang sulit, baik Aiham, Said ataupun Al-Aqid. Ketika saya datang, uskup menyerahkan surat Rasulullah itu kepadanya dan bacanya, dan uskup berkata, "Hai Abu Maryam," nama judulnya Suraib bin. Mana pendapatmu? Suraib menjawab, "Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim." Artinya di situ Rasulullah ini baca kata saya. Rasulullah ini Uskup Najran itu luar biasa, Bang. Bang. Ke atasnya lagi tadi, Bang. Tidak, di atasnya dulu. Bisa ke bawah dulu, ke bawah dulu. Tidak tadi yang masalah sebelum Ibrahim tadi. Terus, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim, yaitu kenabian yang akan dianugerahkannya kepada keturunan Ismail. Oke. Berarti Udah ya, sebenarnya setuju ya? Berarti itu Saya setuju sebenarnya dengan- kan dia sudah ditanyakan kepada Dengan uskup. tadi. Uskupnya Kan luar dia biasa. ditanyakan, uskupnya itu menanyakan kepada Surabi itu maksud dari surat itu. Dia mengingatkan uskup tersebut tadi kan. Benar nggak, Bang? Enggak, Ya, itu doubling, Bang. menurut Bang, Anda, sorry, Bang. Suaranya double. Diulang aja, Bang. menurut Anda, Pak. menurut Anda nih, ya, menurut Anda, kenabian itu datangnya dari keturunan Ismail. Anda setuju gak dengan itu? Gini, Bang, tadi kan sudah disebutkan di situ. Iya. Tadi kita sudah ikut Abang punya alur perkataan. Dan di situ tadi Suraibil tadi sudah menjelaskan isi surat itu, dia sampaikan ke uskup tadi. Sesungguhnya kamu lebih tahu apa yang Allah lebih tahu janjikan sama kamu. Dia bilang gitu kan terhadap Allah tadi, Allah Nabi Ibrahim maksudnya tadi kan. Oke. Bahwa keturunan kenabian itu dianugerahkan kepada keturunan Ismail. Anda setuju apa enggak? Saya mau tanya dulu. Anda setuju gak dengan statement dia Kalau tadi? saya, kenabian itu ada di semua bangsa ya, tidak Kalau terbatas Nabi- hanya iya. kepada Kalau Nabi Nabi itu Muhammad banyak, keturunan Pak. Ismail. Oke. Salah satunya keturunan Doping siapa ya, Ibrahim. doping? Nabi Oke. itu banyak, Pak. Kalau Ya. dalam keyakinan Enggak, saya, Anda Nabi setuju itu gak sama statement tidak yang tadi terbatas. itu yang menyatakan bahwa keturunan dianugerahkan kepada keturunan Ismail? Anda setuju apa enggak? Itu dulu. harusnya setuju, Pak. Siapa aja Harusnya bisa punya setuju. keturunan Nabi. Oke. Ya, benar. Ya. Nabi itu tidak terbatas pada Oke. siapa aja. Sekarang kita buka surah 29 ya. Kita buka surah 29 ayat 27. Setuju ya? Kita lihat kenabian itu diberikan kepada keturunan Ismail atau keturunan Ishak ya. Surah 29 ayat 27. Jadi yang benar yang mana nih? Anda atau Allah Anda? Jadi yang benar yang mana nih? Ya, surah 29 saya bukain ya. Tidak ada di Quran dikatakan nabi dari keturunan Ismail. Al-Ankabut ayat yang ke-27 ya. Coba baca dengan keras dan lantang. Apakah Ismail atau Ishak? Ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, bukan keturunan Ismail. Di sini dikatakan Ishak dan Yakub, nggak ada dikatakan Ismail. Jadi yang benar yang mana nih? Gini Bang, gini Bang, gini. Enggak, yang benar yang mana? Dia abang Allah dia- Anda atau Anda? Tidak, Jadi Anda Nabi, salah Bang. memahami Al-Quran Loh, itu, Pak. di sini jelas kok. Karena kenabian itu Dan tidak kami, terbatas.
Enggak, Itu ini bukan jelas loh. itu bukan pernyataan Bang. pembatasan, Kalau nabi Pak. di dalam Islam itu bang ada 124.000 nabi bang. Iya. Tapi yang Tetapi dicatat kenapa di sini Al-Quran itu dikatakan hanya cuma 25. keturunan dari Ibrahim, Ishak dan Yakub? Enggak dikatakan Ismail. Itu tidak dibatasi dalam keturunan itu, Pak. Di mana Itu- dikatakan itu- kenabian berasal dari Ismail? Itu Bisa tidak sebutin saya tidak ada ayatnya? balasan. Ada ayatnya? Ya nabi itu Ismail itu nabi, Pak. Ada ayatnya, ayat suksesi kenabian itu di Al-Ankabut 29 ayat 27 Pak. Islam itu tidak Ada ayatnya membatasi nabi itu hanya Yahudi, hanya Al-Ankabut dari 29 ayat keturunan 27 Pak. Sebutkan kepada saya ayat yang menyatakan bahwa dari keturunan jadi gini, Ismail. Bang, gini, Bang. Bisa jelaskan bang ya. Enggak, Jadi Anda jelaskan sebutin gini, dulu. Bang. Anda sebutin dulu. Iya, Anda iya, bawa-bawa iya. lo tadi lo. Hah? Saya jawab. Iya. Maksud dari ayat itu bang. Kenapa dibilang itu kenabian itu turunnya dari situ? Jadi Karena suksesi anak kenabian Nabi itu Isa- hanya kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Benar. Yakub itu orang Al-Ankabut tuanya siapa? 29 ayat 27. Ya. Orang Enggak, tuanya sekarang Yakub Anda siapa? sebutin dulu ayatnya berapa deh. Iya. Enggak Abang usah jawab. Orang panjang-panjang. tuanya Anda Yakub sebutin siapa dulu. bang? Hah? Orang tuanya Yakub siapa? Orang tuanya Yakub, Ishak. Justru itu makanya tadi disampaikan kenabian itu tadi bermaksud kepada turun temurunnya Nabi Ibrahim itu dari Oh, Ibrahim enggak. ke Ishak, Ishak ke Yakub. Enggak disebut Itu Ismail. maksud kenabian tadi bang. Al-Ankabut 27 enggak disebut Ismail. Saya nggak bilang Ismail, saya bilang itu mengacu kepada anak Ishak itu Yakub. Artinya dari Nabi Ibrahim, Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi gitu. Ismail enggak Kalau disebut. Nabi Ismail memang dia itu kalau saya tidak salah entah 36 atau berapa keturunannya dia sampai ke Nabi Muhammad. Mana Itu, keturunan Ismail? Sebutin kepada saya satu ayat yang menyatakan bahwa Oke. keturunan Ismail itu akan menjadi nabi. Sebutin satu ayat. Saya open cam sekarang. Saya bilang tadi bang, gini dengar bang ya, saya kena itu merujuk ayat tadi itu kenapa keturunan Nabi itu langsung turunnya tadi yang saya bilang ke abang maksud tadi itu ayat tersebut karena itu mengacu kepada tadi Nabi Ibrahim Nabi turun anaknya menjadi Nabi kembali terus melahir anaknya lagi anaknya Ismail Ishak lagi tadi Nabi lagi itu mengacunya kenabian tadi seperti itu bang. Kalau ke Jadi Ismail Anda pikir, memang oke. Anda pikir Muhammad Tapi keturunan memang Ismail? kan nabinya jauh. Bagaimana? Anda pikir Muhammad keturunan Ismail? Kalau di dalam pemahaman kami Islam, Nabi Ismail itu. Oke, kalau Anda merasa Islam, berarti Anda bilang Muhammad keturunan Ismail, betul ya? Setuju ya? Benar. Oke. Lalu kenapa di surah Yasin ayat 6 Allah Anda bilang Ismail itu tidak pernah dikirim ke Mekah? Silakan. Kalau tidak dikirim ke Mekah, bang, gimana ceritanya hijri Ismail itu, bang? Ya. Bagaimana ceritanya Surah kalau 36 tidak ada? ayat 6. Surah Yasin ayat 6. Silakan. Kenapa Allah Anda bilang di surah Yasin ayat 6 tidak pernah dikirim seorang nabi pun sebelum Muhammad? Silakan. Anda boleh baca tafsir Al-Jalalain, Anda baca tafsir Ibnu Katsir, Anda baca tafsir yang lain, kasih ke saya display. Ya. Kenapa Allah Anda bilang tidak pernah dikirim nabi sebelum Muhammad ke Mekah? Kalau memang Ismail adalah nenek moyang daripada Muhammad. Silakan. Jadi gini, Pak. Surah Yasin ayat 6. Ya, Ismail itu kan ceritanya itu Ismail dibawa sama ibunya ke sana. Ismail nabi bukan? Nabi. Nabi. Benar. Oke, saya bacain. Ya. Saya bacain surah Yasin ayat 6. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Nah, terus? Ya. Ismail rasul bukan? Ini mengacu ayat ini tujuannya apa untuk siapa? Ya, surah Yasin ayat 6. Kan Anda bilang Muhammad keturunan Ismail. Tapi Allah Anda bilang tidak pernah dikirim seorang nabi ke negeri Arab. Gimana gitu? Oh, gimana dong? Gimana? Tidak, Bang. Tidak ada seperti Surah itu. Yasin Abang, ayat 6. abang Gimana negeri Arab? mengartikan ayat itu tuh nggak. Surah Yasin ayat 6. Kalau saya begini, Bang. Oke, baca Ya. coba, Bang. Coba Kalau surah saya Yasin ayat begini. 6.
Bang, Nabi Ismail di Arab itu waktu itu belum ada manusia di sana, Bang. Kan disebut Kejuran itu Oh, suksesi kenabian itu kan di Al-Ankabut 29 ayat 27. iya, Oh, udah Pak. biarin aja. Dia kan Iya. sekarang mau ngeklaim Ismail itu Muhammad keturunan Ismail. Nah, Allah mereka bilang Muhammad itu bukan keturunan Ismail. Silakan. Surah Yasin ayat Siapa 6. yang bilang bukan keturunan? Siapa Enggak, yang Bang. bilang, Bang? Abang ini udah Surah Yasin ayat ngawur menafsirkan ayat Coba baca surat coba baca Yasin itu. ayat 6 itu bagaimana bunyinya? Oke. Ya, kalau saya begini, Bang. Mekah itu ketika datang Nabi Ismail dengan ibunya ke sana, itu tidak ada penduduk di sana. Itu tanah kosong, tanah gersang. Tidak ada kaum di sana memang. Sejarahnya kan seperti itu, Bang. Kalau saya kasih hadisnya Ismail itu belajar bahasa Arab gimana? Berarti ada Enggak. orang nggak? Loh, dia belajar dari Yaman kan? Orang Siapa bilang orang dari Yaman? Mekah itu Siapa kan bilang tempat dari Yaman? persinggahan. Enggak, kalau saya Anda tahu nggak suku menyimpulkannya Jurhum? Nggak, Anda tahu begitu. suku Jurhum nggak? Anda tahu suku Jurhum nggak? Suku Jurhum ya, suku di Arab. Kenapa, Bang? Iya. Katanya di Tadi Arab kan- tidak ada orang. Sekarang iya suku di Arab. Kan? Enggak, waktu datang Nabi Ismail itu suku Jurhum juga belum ada. Kalau saya kasih hadisnya yang menyatakan Ismail belajar dari suku Jurhum bahasa Arab gimana? Suku Jurhum itu letaknya di mana, Bang? Spesifiknya gitu loh. Oke. Itu Mekah. Suku Quraisy itu juga asal muasalnya dari mana? Kan begitu. Mau nggak saya kasih hadisnya? Mau baca nggak? Enggak, Nggak dibaca. hubungan Jurhum dengan hubungan Jurhum dengan apa? Yasin ayat 6 itu apa? Yasin ayat 6 itu maksudnya kepada suku apa? Loh, Suku Jurhum itu suku apa gitu loh. Ngerti ya? Anda bilang di Arab tidak ada suku. Tidak ada orang, sorry. Di Arab tidak ada orang waktu itu. Kalau Arab secara keseluruhan ya tidak mungkin lah ya. Di Loh, daerah Arab secara ketika keseluruhan sekarang tidak mungkin. Ya udah sekarang saya ikutin Anda dah. Arab yang mana deh? Jadi berubah narasinya. Tadi dia Iya. bilang nggak ada orang Arab di situ, apalagi suku Jurhum. enggak, maksud Sekarang saya Anda bilang ke saya deh, Arab yang mana? Anda sebutin ke saya Arab yang mana? Arab kota, Arab desa, Arab timur, laut, Arab ini kan selatan. semenanjung itu, Pak ya. Oh, semenanjung sekarang. Menang di Lah iya dong, kan semenanjung Arabia kan. Dari Oke, Yordania semenanjung sampai Arabia. Yaman. Oke. Dari Nah, dari sekarang, Uni oke. Emirat sampai Irak lah. Oke. Lalu kenapa Allah Anda bilang belum pernah dikirim ke yang nenek moyangnya? Nah, bingung kan? Hadis Ya, sama Quran bertolak Quraisy belakang. kan. Hah? Kan Quraisy. Nenek moyangnya Quraisy. Iya dong, bukan Jurhum. Oh, iya dong. Nenek moyang Nabi Muhammad bukan suku Jurhum. Bukan suku Jurhum, ya. Anda udah baca tafsirnya belum? Tafsir apa, Bang? Tafsirnya bilang apa? Tafsirnya bilang apa? Itu orang Arab. Tafsirnya bilang Al-Jalalin sama Ibnu Katsir menyatakan orang Arab yang dimaksud nenek moyang itu adalah orang Arab. Mau ngomong apa Anda? Anda lebih jago daripada Al-Jalalin. Enggak juga, Bang. Kan Nah, saya enggak menyatakan lebih jago daripada mereka, tapi saya menyimpulkan itu kan berdasarkan pemikiran yang positif gitu loh, tidak berdasarkan tuduhan-tuduhan yang tendensius kalau saya. Kalau Bapak dari awal memang tendensius sekali, Pak, membahas enggak, di saya jizya. kasih Anda datanya. Bapak menganggap Ya, itu saya sebagai kasih Anda perampokan. datanya. Saya kasih Anda Iya, di tafsirnya. dalam data Anda itu nggak mau juga- baca. Di dalam Anda data nggak itu mau juga baca. tidak disebut perampokan, Pak. Dalam data yang Kalau bukan dikutip perampokan, dari Ya. Ibnu Katsir tidak menyatakan itu sebagai perampokan. Kan Kalau perampokan bukan itu kan perampokan, tafsiran Bapak. Kan kalau kita di bukan sini bermain perampokan, tafsir kan. Oke, kalau Oke. bukan perampokan, lalu kenapa kalau tidak bayar jizyah orang Najran itu akan diperangi? Kalau bukan Nah, iya perampokan, sama, Pak. Kita kalau nggak bayar pajak di negara ini juga kita disanksi oleh negara. Gimana sih, Pak? Bapak Oke. kayak coba telat bayar saya pajak, Bapak warga didenda negara di- Indonesia. Dengerin baik-baik. Saya warga negara Indonesia, saya harus memberikan kewajiban memberi pajak. Orang Najran ini apakah dia warga negara Muhammad? Bukan pajak itu bukan hanya di Dengar dulu, dengar dulu, cukai dengar pajak dulu, dengar itu dulu. bukan hanya Jangan berlaku lari dulu, kepada jangan lari, negara jangan lari. Indonesia. Jangan lari dulu.
Orang asing juga apakah bisa orang dikenai pajak, Najran- Pak, di sini, Pak. Apakah orang Najran ini adalah warga negaranya Muhammad? Itu dulu yang harus Anda tahu. Ya, ketika mereka menerima jizya itu ya mereka menjadi warga negaranya Nabi Muhammad. Mau menerima warga negaranya Nabi Muhammad. Iya Jadi dong, Muhammad uskupnya itu kan sudah positif. menjadi, Uskupnya tidak pernah jizya, menyatakan. Saya Ya. bingung, Bapak. Sebenarnya gini, kalau Bang. sudah Untuk memberi menyelesaikan jizya, kalau belum perdebatan memberi ini, Bang. jizya, Oke. kalau belum Ini, memberi Bang, jizya gimana statusnya? Coba. Sebenarnya untuk menyudahi persoalan ini adalah dia mau kita mengingatkan kata, iya sudah, Nabi Muhammad merampok. Intinya dia maunya begitu. Betul, ini Bukan. Itu selesai. sangat tendensius, tidak bisa, Bang. Bang, Kan, jangan gitu, Bang. begini loh, Abang ini saya Kan tidak abang tinggal pernah membahas menggiring merampok. orang. Saya tidak pernah menggiring orang untuk masuk ke dalam narasi saya. Nggak pernah. Oke. Terus Ya. setelah kami Bang, jelaskan mulut terus bagaimana? mulut dengan hati itu harus selaras, Ya. Bang. Jangan berbohong. Saya nggak mau Saya Abang dengerin. Bang berbuat Anda- dosa. Saya Anda ini mengajak Abang dengerin ya, jangan, baik-baik. jangan berdosa. Anda kenalin nama saya. Nama saya Duran. Anda kenalin baik-baik ya. Ya, Bang Duran. Saya Saya selalu follow, Bang. mengajak ya. Saya selalu mengajak narasi saya untuk orang-orang mengerti. Bukan Anda berdua. Mengerti bahwa itu perampokan. Untuk orang-orang Janganlah, mengerti. Bang. Bang, itu tidak Bukan. baik. Dengerin Tidak dulu, baik. dengerin dulu. Anda tenang dulu, calm down. Untuk mengerti narasi saya sesuai tafsir, sesuai Quran, sesuai hadis. Itu yang saya selalu lakukan selama 5 tahun ini. Ya, Ya, Bang. sesuai tafsir, sesuai hadis dan sesuai Quran. Saya tidak pernah menarasikan di luar daripada data-data itu. Iya dong. Itu Abang tadi tadi di gini, luar Bang. loh. Abang bilang tadi perampokan itu kan Kami di luar sudah ikut, narasi. Abang punya alur Kalau bicara, bukan sudah perampokan, iya. sebutkan kepada saya apa maksud daripada kalau lu nggak bayar, lu gue perangin. Oke, tadi kan sudah dijelaskan. Kami sudah ikut abang punya narasi, ya kan? Ya udah. Kata. Kita sudah ikut abang punya narasi. Narasinya Katakanlah Abang ini dulu perampokan. seperti Jangan, abang saya bilang. tidak mau ikut. Katakanlah dulu dia, katakanlah seperti yang abang maksud di sana merampok. Bodoh sekali dia dirampok, dia mau. Makanya itu bukan Bagaimana menurut perampokan. Abang? Pak Uskup itu Oke. benar. Saya setuju dengan Pak Uskup Najran. Abang dirampok, abang mau. Abang nggak melawan. Kalau memang membahayakan, jelas dong. Mau nggak mau dia harus ngikut. Kalau nggak membahayakan, kalau memang sangat membahayakan, maka itu kan dikatakan uskup itu sangat terkejut dan sangat takut. Simple toh, betul nggak? Dia takut. Oke. Saya ikut abang lagi. Terus tadi dipanggillah orang kepercayaannya tadi itu uskup tersebut untuk mengartikan surat itu, ya kan? Oke. Apa Pernah nggak penjelasannya sebelum dia? peristiwa? Sebentar dulu. Pernah nggak sebelum peristiwa Muhammad mengancam? Pernah nggak orang-orang tersebut dipanggil? Saya mau tanya dulu. Pernah nggak? Gini bang, tadi kan Nggak, kita sudah baca. sepakat. Kita baca lagi nih. Suratnya itu disuruh orang mengartikan. Orang tersebut Oke. dia sampaikan ke uskup tersebut. Mau baca lagi nggak? Apa maksudnya? Silakan dibaca. Bang. Di dalam Apa- bacaan itu tidak ada perampokan, Bang. Itu yang saya mau ingatkan Itu Abang. jelas Tadi katanya di situ. kalau Abang mengartikan sebagai perampokan, saya Memang tap layar ya, tidak setuju. dibantu ya, tap layar. Ya kalau Anda mengartikan itu bukan perampokan, ya itu hak Anda, ya kan? Saya nggak pernah mengajak untuk narasi bagi kepada jadi Anda. Pak gini, Bang. Uskup, bagi Pak Uskup itu bukan Ya, perampokan. salam dokter. Jadinya gini bang. Kalau bukan Ini perampokan, abang- kenapa uskup itu harus takut? Jadi abang berprinsipnya seperti ini bang. Abang mengartikan itu seperti mengutus dengan yang diutus sama. Itu salah pengertiannya bang. Ya, Abang mengertikannya kalau seperti emang itu. salah gimana dong? Iya sekarang abang Coba Anda tanya, baca Bang. lagi ya. Mengutus dengan- Anda kayaknya mengutus- lebih berani nih ya dibanding si sobat lebih Nggak, lebih Bang, takut. Bener nggak? Sobat lebih takut membaca mengutus dia. dengan diutus sama nggak bang? Iya, ya baca aja Sama. dulu. Setuju ya? Baca dulu ya. Baca lagi pelan-pelan ya. Setuju ya? Bang, yang gimana? Ya, Ya. coba buka lagi. Saya baca lagi. Ya. Oke, kita baca lagi. Awan, Tidak ada gedein. tidak ada Abang punya perampokan di mau situ, dulu. Bang. Tidak ada Iya, perampokan. nggak ada perampokan. Itu kan menurut Anda. Enggak, emang enggak ada. Abang ini Gedein dong, Awan. Besar, bang. jangan, Bang. Saya menghimbau, saya mengajak Abang jangan menuduh yang bukan-bukan gitu loh. Ini enggak baca dong. Coba baca Pak. yang kenceng. Pak Uskupnya itu betul, saya setuju dengan Pak Iya, Uskupnya baca itu. dulu, baca dulu. Kita jangan baca di tengah. Iya, Bang. baca dulu Bacanya itu dong. dari atas. Ya udah, baca Bacanya di dulu. tengah. Itu penggiringan, Baca, Bang. baca Abang dari sudah atas. menggiring. Ya udah, baca dari atas ya, baca dari atas. Baca dari atas Abang ya. yang dewasa lah, Bang. Ya. Coba bang bacakan bang.
Baca dong. Ya, Imam Baihaqi, abang pindah tangan sedikit. Abang Imam Baihaqi mengatakan telah menceritakan kepada kami, terus ke bawahnya dulu, terus menceritakannya ke lewat aja, menceritakan gitu. Yang tadinya di atasnya dulu, sahabat, di atasnya sedikit dulu. Di atas sedikit. Telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Buhair dan Salama ibnu Abu Yusuf Yunus yang tadinya beragama Nasrani kemudian masuk Islam, menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah mengirim surat kepada penduduk Najran sebelum diturunkan kepada beliau surat Tasin Sulaiman yang bunyinya seperti berikut, dengan menyebut nama Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, dari Muhammad Nabi utusan Allah, ditunjukkan kepada uskup Najran dan penduduk Najran, masuk Islamlah. Itu memaksa bukan? Itu kan menyeru. Iya. Ya kan? Baca lagi. Oke. Sesungguhnya abang geser menganjurkan kepada kalian untuk memuji Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Ama badu, sesungguhnya abang kasih pindah tangannya, mengajak kalian untuk menyebut Allah dan meninggalkan penyembahan sesama makhluk. Itu kita garis bawahi, untuk meninggalkan menyembah sesama makhluk. Aku mengajak kalian untuk membantu agama Allah dan tidak membantu agama buatan. Maaf, ini terlepas, agama buatan kan di luar konsep agama. Iya, udah baca aja dulu. Iya. Oke, malu jika kalian menolak, maka kalian harus membayar jizyah kan? Dan jika kalian dan jika kalian menolak membayar jizyah, maka aku mempermaklumatkan perang terhadap kalian. Oke, ke bawahnya. Wassalam. Ketika surat itu sampai ke tangan uskup yang dimaksud, lalu ia membaca, maka ia awas pindah tangannya, sangat terkejut dan hatinya sangat takut. Lalu ia mengundang seorang laki-laki dari kalangan penduduk Najran yang dikenal dengan nama Surabil ibnu Wada'a dan Hamdana. Sebelum peristiwa ini tidak pernah ada seseorang dipanggil untuk... Jadi sebelum apa? Sabar. Ya, memang belum pernah surat. Oke, sebelum peristiwa ini tidak pernah ada seorang dipanggil untuk pindah tangannya, jadinya memecahkan perkara yang sulit. Artinya orang yang terpandang ini orang ini. Karena dia itu sekalipun ada surat, dia belum pernah dipanggil, tapi si uskup ini tidak mengerti maksudnya surat ini, maka dipanggillah orang sebelum apa? Kan? Sebelum peristiwa ini. Tidak pernah. Peristiwa yang apa nih? Peristiwa yang apa? Kan? Enggak, peristiwa yang apa? Peristiwanya itu surat itu. Peristiwa surat datang yang membuat uskup itu terkejut dan betul nggak? Mana sih bang? Masa nggak mengerti maksud saya bang? Artinya itu orang Suraibil itu tidak surat itu membuat apa? Surat itu membuat apa? Dia adalah salah seorang orang kepercayaan daripada uskup itu, Bang. Abang menggiring Kan tapinya. Abang ini mau menggiring. Iya, suratnya itu kenapa? Suratnya kenapa suratnya? Gini, abang dengar dulu saya jelaskan bang ya. Dibaca dulu, Bang. Jadi Abang uskup itu tidak pernah memanggil Suraibil itu tentang untuk memecahkan isi surat tadi ini loh maksudnya. Iya. Memecahkan perkara tadi kan? Iya, perkara yang mana? Benar nggak? Surat. Perkara yang mana? Perkara yang mana? Isi surat tadi. Isi suratnya seperti apa? Lanjut aja dulu, Bang, bacanya, Bang. Isi suratnya yang mana? Lebih bagus. Isi suratnya ini ya. Ya, Bang, jika kalian menolak, maka aku akan Bang Duran ini menggiring. Bang Duran ini sudah nyata-nyata, Bang. Iya, orang belum lanjut baca disuruh kembali lagi abang maunya. Saya sudah baca. Ya, Bang. Abang coba baca. Terus etikat yang baik, Bang. Coba, Bang. Sama-sama ya. Bang Duran. Mana Surabil tadi belum? Dikata Surabil tadi, Bang.
Nah, ini stop. Itu kan mengundang seorang laki-laki dari kalangan penduduk Najran yang dikenal dengan nama Surabil ibnu Wada'a dan dari Hamdan. Sebelum peristiwa ini tidak pernah ada seorang dipanggil untuk memecahkan perkara yang sulit. Ya kan, artinya tentang isi surat tadi untuk memecahkan Isi suratnya seperti apa? tersebut. Sudah, tadi kita sudah baca sama-sama di atas tadi. Iya, isi suratnya seperti apa? Bang, udah bang, jangan diulang-ulang. Masa saya Bang. jelaskan lagi bang, kita sudah Iya. sama baca. Lanjut aja dulu bang ke bawah Benar. bang. Saya suka dengan sikap uskup yang di bawah itu. Gini, Iya. Dia memanggil orang memecahkan perkara kepercayaannya. yang sulit ini baik Aiham, Said ataupun Al-Hakib. Ketika Suraibil datang, uskup menyerahkan surat Rasulullah SAW untuk padanya. Memecahkan dan uskup berkata, "Hai Abu Maryam, nama julukan Suraibil, bagaimanakah pendapatmu?" Suraibil menjawab, ini kata Sangat pentingnya. bijak, sangat bijak. Ini Uskupnya yang sangat kata bijak. pentingnya bang ya. Ini uskup yang menanyakan kepada Surabil. Surabil ini adalah rakyatnya. Hmm. Orang Surabil kepercayaan. menjawab, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim, yaitu kenabian yang akan dianugerahkannya kepada keturunan Ismail. Ya, Sudah dengar berarti itu, surah kan? 29 Itu ayat keyakinan. 27. Surah 29 Itu ayat 27 keyakinannya uskup salah. itu. Enggak juga. Bang, Oh, nggak pernah. salah. Nggak pernah. Nggak bisa dibenturkan bang. Bang Duran Tidak membenturkan pernah sesuatu yang ada. tidak bertentangan. Tidak pernah ada orang Enggak, Kristen jangan gitu itu dong, Bang. menganggap Ismail Bang. adalah nabi. Tidak pernah. Jangan gitu dong bang. Abang jangan gitu. membenturkan sesuatu yang tidak bertentangan gitu loh. Surat Loh, gini, Bang. pernyataan itu Oke. tidak bertentangan dengan surat Oke, tadi. gini, Bang. Loh, Abang- sekarang abang- saya mau tanya gini, nih, Bang. saya mau tanya ya. Abang mau Anda abang mau Uskup itu silakan percaya, tanya. bang. Uskup itu percaya bahwa akan ada kenabian dari Ismail kan? Oh, nggak Itu kan pernah ada keyakinan orang uskup Kristen itu. nggak pernah Nah, itu- percaya akan Itu hal uskup itu. itu bang. Uskup Jangan, ini- abang Itu tidak boleh tidak begitu. pernah ada. Bang Duran sudah blunder ini, jangan bang. Kok blunder? Saya ini mengatakan ada apa kenabian bukan Ismail. blunder apa istilahnya? Yang mana eh, dia abang maksudkan? Sekarang narasi abang yang terlalu kelewatan. dikasih, Abang sudah kelewatan. narasi yang dikasih oleh Suraibil Surabil itu adalah dusta. menjawab, Kenapa? Astaga, sudah abang menuduh Ya ampun. uskup berdusta. Kok Abang menuduh uskupnya seorang uskup berdusta. Berarti abang Surabilnya menuduh dong yang uskup berdusta. Itu yang berdusta. Loh, Surabilnya dong Kan berdusta, surat- bukan uskup. Dengar bang, saya jawab lagi bang. Saya jawab Tuh, lagi bang. Saya baca. hai Abu Maryam. Saya jawab- Ini saya Abu baca, Maryam, Bang. Sabar, bang. nama julukan Surabil. Saya baca bang. Ya. Itu saya Ini yang dengar ditanya sama-sama. Saya pendapatnya. baca. Ini yang ditanya pendapatnya oleh uskup. Pendapat Bukan tentang uskupnya isi surat berdusta. tadi. Hmm? Iya, Nah, kan dia disuruh. di sini, Nah, saya bacakan lagi bang. Surabil Saya bacakan, berdusta. Bang. Kenapa Surabil berdusta? Karena tidak pernah ada Di mana dia berdusta di situ? dikatakan keturunan Ismail ada keturunan Ibrahim. Itu nggak Abang pernah ini ada di menuduh Alkitab. sembarangan. Abang menuduh uskup berdusta. Abang Kok uskup? mau kita bawa. Jangan bang, Kok Bang Duran. uskup? Kita Bang bawa- Duran Ini jangan bukan gitu bang. uskup ini. Abang mau. Enggak. Eh. Bang, Ini bukan uskup. Bang Duran coba baca baik-baik bang. Lah, surat itu Sesungguhnya buat siapa kalau bukan untuk engkau, bukan Gimana sih? Bang Habib, maksudnya gini bang. Coba scroll ke bawah Bang Duran tolong, minta tolong. Abang Sebentar, scroll ke bawah. sebentar. Kata Anda kan itu uskup. Surabil itu adalah uskup, betul ya? Bukan Tapi di bang. sini Bukan Surabil. Wah. Surabil bicara kepada uskup bahwa uskup itu Loh, tadi Anda mengetahui. bilang saya berkata bahwa uskup berbohong. Sekarang Sudah Anda beda disampaikan lagi. Surabil itu adalah rakyatnya uskup. Nah, itu yang benar. Gimana lagi? Jadi teman Anda berbohong apa kagak? Enggak, saya enggak berbohong. Tapi gini bang. Loh, nggak berbohong. Bang Duran baca di Enggak, bawah. sebentar. Tadi Anda bilang saya mengatakan bahwa uskup berbohong. Anda Iya setuju nggak dong. tadi? Iya dong. Sedangkan Karena gini, Bang. Surabil itu bukan uskup. Surabil bukan uskup kan? Abang baca di bawah dong, supaya abang Surabil bisa uskup apa mengerti. bukan? Surabil uskup Bukan, apa bukan. Kita baca Bukan sedikit uskup. urutannya, Berarti yang Bang, berbohong supaya siapa? Kita paham. Bang, Yang coba berbohong baca di siapa? bawah. Taruh, sebentar. Bang Duran. Yang berbohong siapa? Bang Anda atau Duran saya? kan- Belum Enggak, ada yang jadi berbohong di situ, Bang. Belum ada apa yang poin berbohong. bohongnya? Sebentar, Abang menyatakan Anda bahwa tidak bilang- ada uskup yang percaya bahwa lanjut bang, buka dulu bang. Buka Sebentar. dulu yang tadi bang. Tar dulu, sebentar. Saya paling senang ngejebak pendusta. Anda Enggak, tadi Bang. bilang Loh, saya Bang, mengatakan katanya tadi uskup abang itu nggak mau, tidak sebentar, mau sebentar. menggiring. Sebentar. Sekarang Saya kok malah mencoba. Anda menyatakan bahwa saya berbohong. Saya menyatakan bahwa uskup itu berdusta. Anda setuju gak? Iya bang, kalau abang bilang bahwa di dalam kepercayaan keuskupan itu tidak ada nabi dari Saya tidak Ismail. pernah bilang, saya tidak pernah Berarti bilang uskup. Saya abang bilang kan Surabil menuduh yang uskup. berdusta.
Saya bilang Surabil yang berdusta. Bang, di situ uskupnya juga percaya bahwa keturunan Ismail itu ada nabi, gitu loh bang. Di mana dikatakan di Alkitab ada Ibrahim Enggak keturunan bang. Nabi di mana? Coba abang buka tafsir Ibnu Katsir tadi bang. Hmm. Nah, Surabil di ini bawahnya uskup gimana? bukan? Surabil uskup Bukan, bukan Surabilnya. Nah, Apa berarti yang kata-kata? berbohong Anda dong. Berarti yang Enggak, berbohong Bang. Anda dong. Enggak, Bang. Loh, Saya- Anda saya juga menyatakan enggak berbohong. Anda menyatakan saya mengatakan uskup berdusta loh. Kenapa saya menyatakan itu? Alasannya Ya, apa? mana? Coba abang Mana? baca di bawah. Baca coba. Di bawah. Jadi apa kata Surabil kepada Pak Uskup? Pak Uskup yang sangat bijak itu. Hmm? Surabil menyatakan bahwa Hmm? sesungguhnya engkau ini kan kepada uskup ya. Hmm? Hmm? Sesungguhnya uskup mengetahui apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim, yaitu kenabian yang akan dianugerahkan. Jadi uskup ini juga tahu. Uskup itu juga tahu Surabil bahwa yang ngomong apa uskup di sini? iya bang. Iya bang. Nah, Surabil apa Dia uskup? kan menjawab. Bang, iya. Dia menjawab Abang nggak- bahwa Bang Duran nggak boleh gitu bang. Lebih Loh, tahu Anda yang berdosa katanya. kok Anda yang menuduh saya? Nggak, Bang Duran. Anda Uskupnya menuduh tahu saya nggak nggak? tadi? Enggak, Anda menuduh saya nggak? Anda mengatakan dong. bahwa Surabil ini adalah uskup. Enggak, saya nggak bilang Surabil adalah uskup. tidak bilang Saya uskup, bilang ya, Bang. uskup mengetahui bahwa ada kenabian di jalur Ismail, kan gitu. Nah, Coba sementara Anda baca Bang lagi. Duran bilang tidak ada kayak gitu. Sementara uskup ini Iya. tahu, kan? Berarti Di mana abang dikatakan bertentangan uskup ini dengan tahu? uskup tersebut. Di mana Engkau dikatakan mengetahui- uskup ini tahu? Sesungguhnya engkau mengetahui, Bang. Ya, Di di mana atas dikatakan? juga. Enggak, di mana dikatakan uskup tahu? Bang di atas, Bang, coba. Sesungguhnya Ya. engkau mengetahui, Mana? itu Bang. Sesungguhnya engkau mengetahui Siapa engkau di sini siapa? uskup. Uskup. Iya dong. Tapi uskupnya bilang nggak kalau dia tahu? Iya dong. Bang, jangan gitu, Bang. Abang mempertanyakan sesuatu yang iya, Abang ini menuntut teks. Nggak Ya boleh udah, gitu, Bang. sekarang gini. Bang Duran, Surabil kan berdusta nih. caranya Surabil nggak kayak berdusta gini, Bang kata Duran. saya. Harusnya Surabil harus fair. berdusta. Iya, Ya. Bang. Surabil itu Ya. dipanggil. Oke, kita baca ya orang semua yang ya. sangat dipercaya sama uskup tadi, Bang. Engkau itu uskup Oke. loh. Kita ganti Ya. ke Surabil uskup. bukan dipercaya dia. Sesungguhnya Makanya uskup saya- mengetahui apa Saya yang pro telah kepada uskup dijanjikan. kepada Bang Duran kalau saya. Ya. Surabil menjawab sesungguhnya uskup mengetahui apa yang Engkau. telah dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim, yaitu kenabian yang akan dianugerahkannya kepada keturunan Ismail. Bagaimana dengan Al-Ankabut ayat 27? Kenabian Kalau diberikan kepada Al-Ankabut keturunan tadi, Bang, Ishak benar, dan Yakub, oke. bukan keturunan Ismail. Saya sudah jelaskan. Hah? Soal masalah kenabian tadi, Bang, di Al-Ankabut tadi itu. Kenapa sampai dibilang seperti itu? Itu merujuk kepada Nabi Ibrahim ini memiliki anak